Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, solusi untuk berdiskusi. Perkenalkan, nama saya Aulia Zara dengan NIM 0601232021. Saya dari jurusan Ilmu Perpustakaan 1. Jadi saya di sini akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Baik, pertanyaan yang ketiga. Jelaskan bagaimana yang disebut negara hukum rule of law PS bagaimana kalau negara tidak membuat hukum sebagai panglima. Menurut saya, yang disebut negara rule of law dan kalau negara tidak membuat hukum sebagai panglima, yaitu dengan saya akan menjelaskannya. Negara hukum adalah konsep di mana negara dijalankan berdasarkan hukum yang adil dan transparan. Prinsip rule of law atau supremasi hukum sangat penting dalam memastikan bahwa tidak ada individu atau lembaga yang berada di atas hukum. Ini menciptakan sistem yang adil, menjaga keadilan sosial, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Definisi negara hukum adalah negara yang menempatkan hukum sebagai kekuatan tertinggi dalam mengatur kehidupan bernegara. Ciri-ciri utama dari negara hukum meliputi adanya kepastian hukum, keadilan dalam penegakan hukum, dan adanya kontrol terhadap kekuasaan negara. Prinsip rule of law, ada beberapa prinsip utama dalam rule of law. Supremasi hukum, hukum memiliki kekuasaan tertinggi dan mengatur segala tindakan pemerintah. Persamaan di hadapan hukum semua orang tanpa terkecuali, tunduk pada hukum yang sama, kepastian hukum. Hukum harus jelas diketahui dan dapat ditegakkan. Akuntabilitas pemerintah. Pemerintah harus bertanggung jawab atas tindakan mereka di bawah hukum. Sejarah dan perkembangan rule of law. Konsep rule of law telah berkembang dari zaman kuno, seperti hukum Romawi, hingga konsep modern yang diterapkan dalam berbagai sistem hukum di dunia. Perkembangannya mencerminkan upaya manusia untuk mencapai keadilan ketertiban dalam masyarakat. Implementasi rule of law di Indonesia. Rule of law diterapkan dalam sistem hukum yang berlandaskan konstitusi. Contoh kebijakan penting termasuk pembentukan KPK atau Komisi Pemberantas Korupsi dan reformasi dalam sistem peradilan. Kasus penting seperti pemberantasan korupsi oleh KPK menunjukkan upaya implementasi rule of law di Indonesia. Tantangan dalam menerapkan rule of law di Indonesia. Tantangan utama dalam menerapkan rule of law di Indonesia meliputi masalah korupsi, kurangnya penegakan hukum dan budaya hukum yang masih lemah. Tantangan ini sering menghambat terciptanya keadilan dan kepastian hukum di masyarakat. Manfaat rule of law. Penerapan rule of law memiliki banyak manfaat, antara lain stabilitas politik, hukum yang adil, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan konflik politik. Keamanan dan ketertiban. Hukum yang ditegakkan dengan baik menciptakan lingkungan yang aman, keadilan sosial. Hukum yang hadir memastikan bahwa semua warga negara diperlakukan sama. Studi kasus, salah satu kasus nyata di Indonesia yang mengembangkan penerapan rule of law adalah penangkapan pejabat tinggi yang terlibat dalam kasus korupsi oleh KPK. Ini menunjukkan bagaimana hukum bisa diterapkan secara adil dan transparan, meski menghadapi banyak tantangan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasannya. Negara hukum rule of law dan negara tanpa hukum. Supremasi hukum. Supremasi hukum adalah konsep menjadikan hukum sebagai penguasa kegiatan pemerintah. Asas ini menekankan bahwa segala tindakan pemerintah harus berdasarkan undang-undang yang berlaku dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Berikut ini beberapa aspek negara hukum.
Yang pertama, negara hukum. Negara hukum berarti bahwa hukum adalah kekuasaan tertinggi yang mengatur kehidupan masyarakat dan hubungan antara pemerintah dan warga negara. Yang kedua, supremasi hukum. Prinsip ini menjamin bahwa hukum jelas, dapat diprediksi dan selalu berlaku bagi semua warga tanpa diskriminasi. Yang ketiga, kejelasan dan transparansi. Supremasi hukum mendorong kejelasan dalam proses hukum dan akuntabilitas pemerintah kepada warga negara. Yang keempat, perlindungan hak asasi manusia. Hukum harus melindungi hak asasi manusia dan kebebasan dari penyalahgunaan kekuasaan. Dalam hukum, keberadaan hukum yang kuat dan berlaku bagi setiap orang merupakan tujuan utama dalam menjaga keadilan, keseimbangan kekuasaan, dan perlindungan hak warga negara. Negara tanpa hukum. Sebaliknya, di negara tanpa hukum, kekuasaan pemerintah tidak dibatasi oleh hukum dan tidak ada tindakan untuk membatasi tindakan pemerintah. Beberapa ciri negara tanpa hukum. Yang pertama, ketidakpastian hukum. Hukum tidak jelas atau bertentangan, sehingga masyarakat tidak memahami apa itu hukum dan hukumnya. Yang kedua, kegagalan. Pemerintah atau individu yang tidak dapat diatur tanpa terbuat salah dan menyalahgunakan kekuasaan. Yang ketiga, pelanggaran hak asasi manusia. Tanpa undang-undang yang melindungi hak asasi manusia, warga negara rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Yang keempat, korupsi dan kegagalan sistem. Tanpa adanya undang-undang yang jelas dan efektif, korupsi dan kegagalan sistem akan merajalela. Malapraktek menyebabkan kekacauan, ketidakadilan, dan ketidakstabilan. Keberadaan hukum yang kuat dan adil sangat penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, melindungi hak asasi manusia, dan menciptakan masyarakat yang adil dan adil. Oleh karena itu, meskipun supremasi hukum merupakan landasan penting untuk menjaga keadilan, menjaga keseimbangan kekuasaan, dan melindungi hak asasi warga negara tanpa hukum akan menimbulkan ketidakpastian, ketidakadilan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum adalah kunci untuk membangun masyarakat yang stabil, adil, dan berkeadilan. Bulan ini kita telah melihat bagaimana konsep negara hukum dan prinsip-prinsip rule of law berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang adil, aman, dan stabil. Rule of law memastikan bahwa tidak ada satupun individu atau lembaga yang berada di atas hukum sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga hak warga negara. Pertama, rule of law mendukung stabilitas politik dan menegakkan hukum secara adil. Kita dapat mencegah konflik politik dan memastikan bahwa pemerintah dijalankan dengan transparan dan akuntabel. Ini adalah dasar bagi pemerintah yang stabil dan terpercaya. Yang kedua, rule of law juga penting untuk keamanan dan ketertiban. Hukum yang ditegakkan dengan baik menciptakan lingkungan yang aman bagi semua warga negara, merasa lebih aman dan terlindungi, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas hidup mereka. Ketiga, keadilan sosial adalah manfaat utama lainnya dari rule of law. Hukum yang adil memastikan bahwa semua warga negara diperlakukan sama dan memiliki akses yang sama terhadap keadilan. Ini membantu mengurangi kesenjangan sosial dan diskriminasi, menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Langkah-langkah penting yang telah diambil, namun masih banyak yang harus dilakukan untuk mengatasi tantangan yang ada. Kesimpulan akhir secara keseluruhan, memperkuat rule of law adalah langkah penting dalam mewujudkan pemerintah yang adil dan bertanggung jawab. Dengan mengatasi tantangan-tantangan yang ada, meningkatkan pendidikan hukum, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat, kita dapat membangun sistem hukum yang lebih kuat dan berkeadilan. Dengan demikian, rule of law bukan hanya konsep teoritis, tetapi juga praktik nyata yang mendukung kemajuan bangsa dan melindungi hak-hak semua warga negara. Semoga pemahaman yang jelas konsep negara hukum dari pentingnya rule of law dalam menciptakan sistem yang adil dan berkeadilan. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang yang
disebut negara hukum rule of law, dan bagaimana kalau negara tidak membuat hukum panglima. Semoga dapat didengar dengan baik dan dilakukan dengan baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi. Sampai berjumpa kembali.